Haleluya. Silakan Pak. Mari kita mengangkat tangan sebagai imam dan kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kita memberkati istri, anak kita, menantu kita, cucu kita semuanya. Sebutkan nama mereka masing-masing. Sebutkan nama mereka. Sebutkan nama istri. Sebutkan nama anakmu. Surat masing-masing. Sebutkan. Berkati mereka. Berkati mereka. Ora baba baba sikara. Oh Jesus Syada papa. Tolong Tuhan berkati atas mereka. Sejahtera, damai, sama kami dalam Yesus. Ora baba sikara. Bila tolong Pak Isa dari Mojokerto mewakili kita memberkati keluarga kita. Kau ajaib loh. Engkau nyata dalam hidup. Engkau sangat terbukti di dalam hidup ini. Melalui keluarga kami masing-masing. Kami percaya Kau pakai seluruh keluarga kami masing-masing untuk hormat, kemuliaan, kebesaran Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disanjung, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Oh Roh Kudus, pakai kehidupan kami, keluarga kami masing-masing Tuhan berkati. Kau memberkati kepala keluarga, imam-imam dalam keluarga ini Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau pakai setiap pribadi kami. Yes, kurapataka mata. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, sungguh baik dan amat sangat baik. Dan kami percaya urapan bagi setiap pribadi kami, sehingga kami boleh jadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus. Seluruh acara pada semalam hari ini, kami serahkan dari kuasa Allah Bapa yang Maha Kuasa dari segala galanya. Karena itu Roh Kudus pakai setiap kami, setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami serahkan dalam satu pribadi yang menyampaikan kami. Menjadi Allah kami dengan dalam hidup kami kok. Urapan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat malam hari ini. Haleluya. Doa wadamai di Indonesia, doa wadamai di Indonesia, doa wadamai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom. Indonesia penuh damai. Doa damai kata masing-masing ikut Surabaya. Doa damai di Surabaya. Doa damai di Surabaya. Surabaya penuh damai. Shalom, 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 shalom. Sebut kota masing-masing. Shalom. Surabaya penuh
Indonesia penuh damai. Sebut kota masing-masing. Surabaya penuh damai. Surabaya penuh damai. Ora basikara Mari kita berkati negara kita Indonesia, berkati pemerintahan kita. Ora basikara biar ada damai, ada anugerah keselamatan untuk seluruh Indonesia, ada anugerah pertobatan tuh. Ora basikara Indra minta tolong Pak Heru berdoa untuk bangsa dan negara dijauhkan dari COVID yang lagi melanda, lagi tinggi. Ya, silakan Pak Heru. Saat ini kami bawa bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami minta tutup bungkus kuasa darah Yesus untuk seluruh bangsa kami, Tuhan. Kami memohonkan kemurahan-Mu, kami memohonkan perlindungan-Mu, kami memohonkan pengampunan-Mu, Tuhan, sehingga COVID ini boleh, Tuhan, berhenti, Tuhan Yesus. Berangsur-angsur boleh berhenti dalam nama Yesus. Sebab di dalam tangan-Mu tidak ada barang yang mustahil. Khususnya kami bawa daerah-daerah, Tuhan, yang saat ini begitu meningkat, Tuhan, penderita COVID-nya, khususnya di Jakarta, Tuhan, di Kudus, di Bangkalan, Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami ikat di dalam nama Yesus. Kami sehati mematahkan setiap penyebaran COVID ini, Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, memperoleh kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Juga, Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi bangsa kami, Tuhan. Terima kasih untuk Menteri Keuangan yang begitu luar biasa. Kami percaya itu semua dari hikmat-Mu, Tuhan. Kami minta juga kami bawa Presiden Jokowi, Tuhan, beserta jajarannya, Tuhan, berhikmat, Tuhan. Setiap step-step, Tuhan, yang diambil tindakannya, Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini, ekonomi yang tertekan, Tuhan. Kami percaya bangsa kami ini boleh keluar, Tuhan Yesus, dari COVID ini, dari ekonomi yang tertekan ini, Tuhan, dengan luar biasa, Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sesuai dengan doanya Pak Heru tadi, ayo kita berkati Indonesia ini, supaya menerima keselamatan. Ada banyak orang dilawat oleh Tuhan. Suatu kegerakan rohani, di mana sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui Demos Syakarian, a new wave of revival. Amin. Itu akan terjadi gelombang kebangunan rohani di kota kita, di bangsa kita. Ayo kita memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Katakan 3 kali, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. 1, 2, 3. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa sepakat sehati saat ini. Terjadi lawatan Tuhan, kegerakan Allah, kebangunan rohani, new wave of revival. Terjadi kebangunan rohani yang baru. Terjadi di mana-mana. Dimulai dari marketplace, melalui Full Gospel Businessman Fellowship International, terjadi gelombang pertobatan, gelombang kekudusan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Ya, haleluya. Berjumpa ujian, topong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan.
Tuhan. Ya, berjumpa pujian, berjumpa pujian, bertopeng keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Yang jalan berliku, badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami. Ini misi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan dengan berdesai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya. FGB man. Haleluya. Be strong in the Lord. Amen. FGB man. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Yes. Engkau masih diberi, kami semua masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami adalah bagian orang-orang, haleluya Tuhan, untuk menggenapi Tuhan. Lawatan Tuhan, New Wave Revival di marketplace, di kota-kota, di seluruh Indonesia, Tuhan. Bahkan di seluruh dunia. Pakai Tuhan Full Gospel. Oleh karena Tuhan, biar saat ini Engkau lawat kami dengan kasih mula-mulamu. Kembali biar roh kami menyala-nyala. Biar kami Tuhan punya kegairan Tuhan. Passion akan jiwa-jiwa Tuhan. Lewat Tuhan pandemik ini Tuhan bukan secara kebetulan. Kami percaya Tuhan begitu banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Mereka mengalami Tuhan keadaan yang tidak menentu Tuhan. Iman mereka banyak digoncangkan. Dan terutama banyak orang-orang Tuhan yang dalam menghadapi Tuhan. Problem masalah keuangan dan sebagainya. Inilah kesempatan kami mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Untuk menelpon mereka, mendoakan mereka Tuhan. Bersaksi ya, mereka Tuhan. Dan membagikan majalah suara Tuhan. Bagi kami semua lawat Tuhan. Mulai dari NP Tuhan, Badali, RVP dan MVP Tuhan. Baik itu Rudiap dan seluruh MVP dan seluruh RP yang ada Tuhan. Di seluruh regional sampai kepada RD Filtrap. Jangan buat mereka Tuhan stagnan, buat mereka berdiam. Tapi biar Tuhan buat suatu kegerakan. Biar Tuhan karena saat ini pada saat kami berdoa sepakat hati, Tuhan lawat kami semua. Biar api Roh Kudus itu saat ini membakar kami semua. Haleluya. Biar terjadi Tuhan gelombang kegerakan yang besar Tuhan. Di kota-kota besar, di kota-kota kecil sampai seluruh provinsi Tuhan Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Memberkati juga Tuhan. Saat ini seluruh official, haleluya, seluruh member Full Gospel dimanapun mereka berada, yang sedang menantikan Tuhan, haleluya, janji firman Tuhan, haleluya, itu pemulihan, baik ekonomi, keuangan, baik juga kesehatan. Tuhan tolong pulihkan mereka Tuhan yang saat di dalam kesesakan. Mereka yang saat ini menjerit kepada Tuhan. Kami menopang dengan doa pada sore tangan penuh dengan belas kasihan itu menjamah anak-anakmu seluruh Tuhan para pengurus di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, haleluya, keluarga-keluarga mereka, kami memberkati Tuhan anak-anak mereka, kami memberkati Tuhan seluruh official member Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen,
Nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Arden Tristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Informasi selengkapnya kunjungi website kami. Haleluya, puji Tuhan. Ya, beri tepuk tangan. Haleluya. FGB Men, be strong in the Lord. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan Pak Bambang untuk perkenalkan yang bersaksi. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Oke, malam Pak. Selamat malam teman-teman. Jadi pada malam hari ini ada dua teman kita yang akan memberikan kesaksian. Yang satu dari Solo, yang satu dari Surabaya. Untuk kesaksian pertama, saya perkenalkan Pak Erik Widianto dari Solo. Pak Erik Widianto, silakan Pak, sebelum kesaksian memperkenalkan diri ya Pak. Oke, kita sambut dulu Pak Erik dengan tepuk tangan semua. Ayo Pak Erik. Luar biasa. Oke, silakan Pak Erik. FGB Men, amin. Saya Erik Widianto, lahir dan tinggal di Solo. Anak saya 2, istri saya 1, tidak terbalik. Saya profesi di bidang IT dan sekarang dipercaya oleh Tuhan membantu mengelola 3 PT yang bergerak di bidang distribusi. Sekarang saya melayani di Full Gospel menjadi Regional Sekretari Jateng 3. Demikian dan terima kasih. Dilanjut langsung kesaksian aja Pak Erik, silakan Pak. Siap. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, sungguh luar biasa karena saya merasa yang paling junior di sini. Semuanya orang-orang yang saya hormati di dalam Tuhan. Saya masuk Full Gospel tahun 2009. Pernah 2 kali jatuh di bidang finansial, tapi selalu Tuhan tolong. Tetapi rupanya itu tidak membuat saya menyadari satu dosa besar yang masih saya lakukan. Tahun 2018, saya kena serangan stroke
Jadi saya dibawa ke rumah sakit, tensi saya tinggi, untuk menjulurkan lidah saja saya tidak sanggup. Waktu itu sungguh suatu hal yang menghancurkan hidup saya, impian saya. Nah, tapi terbaring di rumah sakit dengan sakit seperti itu membuat saya merenung apa yang salah dalam hidup saya. Rupanya Tuhan tolong saya ketika saya terbaring itu, istri saya, anak-anak saya, itu dengan penuh kasih sayang terus melayani saya, menolong saya. Walaupun saat itu saya tidak bisa berbuat apapun untuk mereka. Tapi mereka ini selalu melayani saya, mengasihi saya, menunjukkan kesetiaannya pada saya. Hal itu mengingatkan saya kepada apa yang Tuhan tidak suka dalam hidup saya, yaitu tentang submission. Saya menuntut istri dan anak saya itu submit, sungguh-sungguh tunduk pada saya. Itu saya lakukan dengan sangat keras sekali pada mereka. Tapi sementara itu saya tidak mau submit dengan Tuhan. Kenapa saya berkata saya tidak mau submit dengan Tuhan? Karena saya juga sulit untuk submit dengan pemimpin-pemimpin rohani. Ketika saya tidak bisa submit dengan pemimpin rohani yang kelihatan, pasti saya tidak bisa submit dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau saudara tanya ke Opakis, siapa anak muda yang paling sulit diatur? Ya, saya ini. Tapi melalui seperti tema kita malam hari ini, start from family. Melalui keluarga saya ini, saya ditolong untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kemudian bukan saja keluarga saya di rumah, tapi saya dikaruniai oleh Tuhan keluarga kedua, yaitu keluarga di dalam FGB MFI, yang kami sering berbagi dalam hal-hal kecil, makan siang bersama, makan malam bersama, kita ngobrol di dalam perjalanan di mobil, kalau dulu waktu kita sering land live. Saya ditolong di sana dengan diterima, walaupun bapak-bapak rohani ini yang senior sama saya ini, saya ini tidak bisa submit dengan mereka, seringkali cari jalan sendiri, jadi seringkali kalau tidak setuju ya saya tidak setuju, saya tidak mau taat gitu, tapi mereka selalu menerima, selalu menerima saya apa adanya. Bahkan saat saya sakit pun teman-teman keluarga di Full Gospel ini tidak jemu-jemunya silih berganti menguatkan saya. Di situ saya ditolong untuk bisa belajar tentang submission, yang akhirnya submission ini diangkat menjadi menambah satu fat jadi fast itu ya, submit. Intinya adalah mulai dari keluarga saya belajar bagaimana Tuhan mengasihi saya, bagaimana Tuhan tidak jemu-jemunya terus menerima saya dan memberi saya kesempatan untuk saya bisa belajar, bertumbuh, dan kemudian melayani. Jadi melayani Tuhan mestinya dimulai dari keluarga, seperti yang saya alami. Saudara yang terkasih, ketika saya ditolong melalui keluarga, bahwa ketika kita tidak bisa taat dengan apa yang bisa kita lihat, pasti kita tidak bisa taat dengan apa yang tidak bisa kita lihat, yaitu Tuhan. Amin. Jadi melalui itu saya belajar dan menjadi prinsip saya sekarang, siapapun yang Tuhan taruh menjadi pemimpin rohani saya akan tetap submit kepada beliau, saya akan belajar taat kepada beliau seperti saya taat kepada Tuhan. Karena ketaatan saya pada pemimpin rohani itu akan mencerminkan ketaatan saya kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, beri tepuk tangan Pak Erik, luar biasa. Ya, ya Pak, malam ini yang paling berbahagia Pak Kis ini, submitnya luar biasa. Oke, sebelum lanjut untuk kesaksian kedua, kita ini perkenalkan dulu yang punya tempat ini, Pak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Santoso dan Pak Indra. Silakan disapa tamu-tamu baru yang hadir malam ini, silakan. Selamat malam, Bapak-bapak,
Ibu yang luar biasa. Saya percaya kita semua ada di sini karena kita sangat mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dahulu. Terima kasih Pak Kes yang sudah meluangkan waktu bagi kami. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Erik. Dan sebentar lagi Pak Haris pasti akan juga memberikan kesaksian bagaimana kasih Tuhan atas hidup kami. Rekan-rekan yang baru datang, selamat datang. Saya selaku Presiden Chapter, City Chapter, dengan senang hati mengundang dan tetap bersukacita untuk menyambut saudara yang baru. Ya, oke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malam ini seperti biasanya kita berkumpul bersama untuk bergembira, untuk merasakan happy life yang disediakan oleh Bapa kita kepada kita semua. Di dalam komunitas ini kita mendapatkan jalan tersebut untuk berkomunikasi, bergembira bersama. Khususnya pada malam hari ini kita akan mendapat berkat dari rekan-rekan kita. Selamat untuk bergembira pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, mungkin kita sekarang, yang teman-teman yang belum buka videonya, buka videonya. Ya, pertama kenalkan Pak Heri Sentosa. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak Heri, di unmute. Saya mantan anggota, saya mantan Presiden Chapter Mojokerto, tapi sudah 2 periode yang sebelumnya ya, 2-3 periode sebelumnya. Nah, tadi sempat dihubungi oleh Pak Ishak agar ikut Zoom bersama, dan saya manfaatkan kesempatan ini. Saya nama Heri Sentosa, istri 1, anak cuma 5, dan saya sangat concern dengan acara yang ada ini, dengan harapan ya acara ini bisa berkesinambungan agar kita sebagai anggota Full Gospel atau mantan pengurus Full Gospel ini bisa tetap eksis, bisa tetap setia di dalam pelayanan yang ada. Demikian saya memperkenalkan diri. Amin. Oke, makasih Pak Heri. Pak Heri. Luar Ini teman biasa. lama ini di Full Gospel. Nah itu, disapa Pak Bernard tuh. Heri, selamat malam. Pak Lukito, selamat malam. Itu chapter presiden juga itu dulu, Pak Lukito. Oke. Oh iya, Pak. Pak Lukito kasih perkenalan. Oke, Pak Heri. Ya, ada mantan presiden tapi enggak ada, tapi tidak ada mantan member ya, tetap member ya. Ada mantan presiden tapi enggak ada mantan member. Pak Bernard juga mantan NP tapi bukan mantan member, tetap member ya. Ya. Amin Pak Bernard. Ya, amin. Nah, ini bakal jadi chapter presiden yang akan datang. Oke, luar biasa. Oke, yang kedua Pak Lukito Mojokerto, silakan Pak, di unmute Pak. Chapter presiden ini. Ya, perkenalkan diri Pak. Mantan presiden ya. Ya, silakan Pak, buka mic-nya, dikenal. Ya, sudah buka ini. Oke, silakan. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Memang saya ini mantan presiden chapter periode tahun 91 sampai 96 kalau nggak salah. Ya. Bukan mantan itu. Pak Bernard masih ingat saya, Pak Bernard. Pak Bernard, gimana kabarnya Pak Bernard? Ya, saya melayani di Full Gospel ini semua ini karena Pak Ishak ini, Pak Ishak utama ini yang mendorong saya sehingga saya bisa bergabung dengan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional ya di Mojokerto ya. Kalau tadi Pak Heri udah memperkenalkan bahwa istri 1, saya juga sama, istri 1, anak 5.
cucu 14 saudara kalian. Ini KB. Tapi keluarga besar ini. Oke, thank you. Ya, dah itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Pak Lukito, luar biasa ya. Jadi mantan presiden bukan mantan member ya, jadi tetap gabung ya. Oke, ingat itu. Lukito, saya titip. Silakan Pak. Minggu depan Pak Pur diajak ya. Pak Pur, oke siap. Ya. Oke, luar biasa. Thank you Pak Lukito. Yo, thank you. Ya, untuk selanjutnya saya perkenalkan ini Pak Jimmy Han. Pak Jimmy Han ini teman lama teman. Silakan Pak Jimmy. Kalau di City Chapter Anda sebagai tamu, perkenalkan diri. Ya, selamat malam semuanya. Saya Jimmy Han. Saya kenal sama Pak Halim sudah 40 tahun. Sama Pak Bernard juga 30 tahun lebih. Saya ya saya rasa cukup gitu. Selamat malam Pak Bernard. Selamat malam Pak Endro. Restoran Guilin. Iya. Oke, kita kan sudah apa? Kalau biasanya City kita bikin member meeting di Guilin ini ya. Ya, oke. Selanjutnya Pak Hares nanti perkenalkan diri sendiri ya nanti ya Pak Hares ya, nanti saksi ya. Selamat bergabung ada Pak Gary, selamat gabung kembali Pak Gary, luar biasa. Oke, Pak Steve, tolong Pak Steve buka videonya. Silakan perkenalkan diri Pak. Shalom. Saya mantan Presiden Chapter Kota Wisata. Waktu pertama dibuka ya. Tapi sekarang jadi member aja. Saya tinggal di Kota Wisata, saya masuk ke sini, saya diajak Pak Jimmy. Ya. Saya istri 1, anak 2. Terima kasih. Oke. Wisata mana Pak? Kota Wisata, Batu. Cibubur. Oh, Cibubur. Asalnya di Jawa Timur Batu, Pak. Oke, Pak Sif. Selamat bergabung ya. Ya, untung semua mantan-mantan istri tetap 1 ya. Haleluya. Cucunya yang bertambah, luar biasa. Oke. Pak Charles. Pak Steve, di Kota Wisata kakak sepupu saya di sana, nanti kapan-kapan saya titip ya Pak Steve. Oh, boleh. Di klaster apa, Pak? Nanti saya akan tanya lebih detail. Oh iya, nanti saya kunjungi kakak Pak. sepupu saya di sana, tinggal di sana. Ya, baik. Oke, tolong Pak Charles, silakan buka videonya. Saya di jalan ini Pak, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, selamat malam. Yo, Bos. Selamat malam. Saya Charles dari Malang. Ya, saya selama ini join lewat Opakis. Setiap pertemuan saya undang. Kemarin malam saya ada di Solo, ini lagi di Semarang. Lagi ketemu rekan kerja saya di Semen Indonesia. Ya. Terima kasih. Aslinya dari Malang. Oke, makasih. Sekarang di chapter mana? Di chapter Solo. Ya Pak, Solo Pak. Oke, luar biasa. Tapi ini bukan bukan yang balapan Pak, Solo yang slow saya. Solo kalem ya. Oke, makasih. Ada Pak Yanto, mana Pak Yanto? Videonya mana? Pak Budi. Shalom Pak Budi, lama gak ketemu ini Pak Budi. Di-unmute Pak. Nah, biar disapa. Nama Buni itu istrinya. Hah? Nama. Oke, selamat bergabung kembali Pak Budi. Luar biasa. Oke, Pak Lukas, silakan Pak Lukas. Siapa ini Pak Lukas? Shalom. Ya, buka video. Ya, unmute Pak. Sorry. Di-unmute Pak. Ya, Oke. Shalom Pak Halim. Ya, saya Pak Lukas dari Magelang Chapter, bergabung di sini diajak Pak Is Widano. Ya, saya dari
chapter Immanuel chapter Magelang. Anak 3, istri 1, anak 3. Magelang ya Pak? Ya, Magelang Pak Bernard. Ya. Anaknya tahun ini pindah ke Surabaya ini, nanti bisa kerja di sana sih. Ya, cukup begitu. Oke, makasih Magelang, luar biasa. Pak Haryati enggak ada, tadi ada ya Pak Haryati. Shalom, ada Pak Haryati. Oh, ini Pak Haryati. Silakan Pak Haryati, buka videonya, perkenalkan diri Pak Haryati. Di-unmute Pak Haryati. Pak Haryati. Oh, masih belum. Oke, Pak Manu. Shalom Pak Manu. Videonya Pak Manu. Shalom. Ini Pak Haryati tuh. Sorry Pak Haryati. Pak Haryati, silakan Pak, perkenalkan diri Pak Haryati. Ya, selamat bergabung semuanya. Saya baru pertama kali gabung di sini. Jadi saya masih newcomers. Oke, terus. Oke, thank you. Thank you Pak Haryati. Terus ya bergabung ya. Untuk seterusnya ya. Oke, tetap semangat. Puji Tuhan. Oke, thank you Pak Haryati. Mungkin ada temannya mau sapa Pak Haryati, silakan. Pak Santoso. Oke. Makasih Pak Haryati. Selamat bergabung. Ini Pak Haryati ini diajak temannya Bu Elsia ya. Oke, ini tadi Bu Elsia saya lihat masuk keluar lagi, mungkin internet ada gangguan tadi. Ada Bu Elsia ada. Ya Bu Elsia disapa itu temannya Bu Elsia. Iya Pak Santoso, itu teman saya, saya ajak ke chapter city sini, dia baru mau coba, aku bilang ya ikut aja dulu, saya kasih tahu Pak Santoso dulu, ini perdana dia ikut. Tapi istrinya sudah ikut di LOF 2 kali. Oke, makasih Elsia ya Pak Haryati, jangan takut gabung sini, baik-baik semua, nggak galak ya. Nggak ada yang galak sini, semua baik-baik, jinak-jinak semua ya. Jangan sungkan di sini ya, kita teman aja sini. Oke, so Pak Gary juga baru gabung nih, sudah nggak apa-apa ya, santai aja ya. Oke ya Pak Gary ya, luar biasa. Oke, silakan selanjutnya Pak Manu silakan Pak. Nah, saya juga masih baru gitu ya. Dapat informasi dari Jimmy ngajak untuk ini masuk ke grup ini. Jadi ya masih belum ada pengalaman apa-apa ya, masih ngikutin aja ya dulu. Oke, makasih Pak Manu. Selamat bergabung Pak Manu. Senang sekali. Ini masih belajar ini. Oke, kita sama-sama belajar Pak Manu ya. Oke. Pak Manu ini baru berapa minggu terima Tuhan Yesus ini. Wow, luar biasa. Kita beri aplaus, tepuk tangan luar biasa untuk Pak Manu. Haleluya. Satu orang diselamatkan, maka berjuta-juta malaikat di surga bersorak-sorak. Ya, kita semua ini malam ini juga bersorak-sorak untuk Pak Manu, luar biasa. Selamat bergabung di keluarga Allah. Selamat bergabung sebagai anak-anak Allah. Silakan Pak Benak, silakan. Ya Pak Manu ini tinggal di mana? Di Jakarta? Pak Manu, tanya Pak Benak, tinggal di mana Pak Manu? Pak Manu? Oh, Jakarta, Sunter. Di Jakarta. Jakarta ya, Jakarta Utara. Dulu di Surabaya, di tetangganya. Dulu di Surabaya di Pindungan, pindah ke Wijaya Shopping Center dulu. Ya. Heru itu. Dulu Wijaya Chapter belum terima Tuhan masih dia. Sudah pindah ke Jakarta pada waktu itu Pak Bernard. Iya. Iya. Sudah pindah Jakarta waktu Wijaya Chapter, sudah pindah ke Jakarta ya. Oh, habis Wijaya. Jadi sebelum Wijaya kebakaran itu ya? Iya, tahu sebelumnya.
Ini Dari kongsinya Surabaya, kawan dari dulu. Wijaya, udah pindah ke Surabaya Indah waktu itu. Oh iya, sempat ke Surabaya Indah yang Surabaya. di Malang itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Manus, selamat bergabung ya. Oke, puji Tuhan. Untuk selanjutnya ada Pak Johan, Johan ya. Anton Salim Halim, siapa ini Pak? Silakan Pak. Belum Pak, bisa buka videonya biar saya lihat nih, kadang namanya sama nih. Pak Anton, silakan. Bisa perkenalkan diri? Ayo Pak Anton Salim Halim. Saya jadi pingin tahu nih Anton Salim Halim nih, namanya sama nih. Yang asli yang mana, yang palsu yang mana? Silakan Pak Anton. Buka videonya Pak. Waduh, saya malam Pak. Malam. Ya, malam. Selamat malam. Oke. Nah, gini kan kelihatan wajahnya ada beda. Halim dengan Anton Salim Halim beda ya. Ya, salam kenal Pak. Oke, silakan perkenalkan diri Pak Anton. Ya, saya Anton Salim Halim. Kerjaan saya di bidang bangunan. Ya, saya muridnya Pak Bernard dulu. Waktu tahun ya Petra, angkatan 83 Pak. Dulu Bapak yang ngajar saya konstruksi bangunan. Terima kasih Pak. Sampai lulus juga ya, sampai lulus sana. Kenapa Pak? Lulus di teknik sipil di Petra juga. Iya, saya lulus 87, 88. Ya, syukur untung lulus ya Pak Anton ya, thank you ya. Coba kalau nggak lulus ya salah dosennya ini. Ya, oke. Ya, terima kasih. Makasih, selamat bergabung Pak Anton. Oke. Terima kasih. Oke, tidak ada. Silakan Pak Bambang untuk perkenalkan Pak Hares ya. Oke, untuk kesaksian yang kedua, saya persilakan Pak Hares untuk memperkenalkan diri, langsung dilanjutkan kesaksian. Silakan Pak Hares. Oke, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Sekarang saya mau bersaksi. Nama saya Hares. Saya punya istri 1, anak 2. 1 laki, 1 perempuan. Dan saya punya toko di JMP. Terus saya mau bersaksi, kebetulan waktu itu istri saya hamil. Dia hamil 8,5 bulan, dia hamil. Waktu hamil 8,5 bulan, kita tiap hari suka jalan-jalan di mana-mana. Pokoknya kan biar cepet lahir gitu ya. Jadi gampang lahirnya. Tapi waktu itu kita lagi jalan-jalan di Kota Madya, di sana Kota Madya, kita waktu jalan-jalan, tahu-taunya istri saya itu muntah darah. Padahal dia hamil 8,5 bulan. Dia waktu muntah darah, terus wah saya sampai kaget, kenapa kok bisa muntah darah? Kita langsung ajak ke dokter waktu itu Pak Harman, Dr. Harman, waktu kita pegang Dr. Harman, kita langsung ke Aja Harman, kata Harman, wah ini bahaya, yuk langsung aja masuk rumah sakit, jangan pulang dulu, dia bilang gitu. Waduh, saya pusing, saya bawa anak saya 1, waktu saya punya anak 1 laki-laki, masih umur hampir 4 tahun, masih laki-laki. Terus tahu-tahu kita bawa ke rumah sakit, dicek, dia bilang ini kelihatannya bahaya sekali, liver atau apa. Tahu-tahunya Harmannya bilang, malam ini saya hanya di sini aja, besok saya mau berangkat ke Los Angeles, mau ketemu anak saya. Jadi saya gantikan sama Suhartono, dia punya wakil. Oke, setelah itu Suhartono besok datang, dicek. Tahu-tahunya dia lihat, waduh, ini darah-darah semua cek. Dia bilang, wah ini kok bahaya sekali. Kenapa? Dia bilang, ini kelihatannya kanker liver, dia bilang gitu. Jadi hepatitis B, dia bilang gitu. Waduh. Terus dia bilang, anaknya mungkin sebentar lagi akan meninggal, dia bilang gitu. Tapi ibunya itu kalau melahirkan normal, itu untuk hidup kira-kira mungkin 25%. Tapi kalau operasi, hanya yang bisa bantu Tuhan, dia bilang gitu. Waduh, saya dengar gitu, saya pusing, saya pikir, wah kok tahu-tahunya kok bisa jadi begini.
Terus tatanya ada orang kita ngomong-ngomong, istri saya ngomong sama teman-temannya, dia bilang, coba you minta tolong sama orang Kristen, biar didoakan, dia bilang gitu. Tatanya, terus kita minta tolong sama Ibu Prawiro Maruto itu. Dia punya di Redi Indah itu, dia punya itu kan. Terus dia datang pagi-pagi, dia doakan. Dia bilang sama istri saya, pokoknya saya doakan kamu. Setelah dia doakan, dia bilang enggak usah khawatir, kamu akan selamat. Kamu nggak apa-apa, kamu akan selamat, tapi anakmu akan meninggal, dia bilang gitu. Dia bilang gitu waktu dia doakan gitu. Tapi waktu terus berjalan sedikit, waktu itu malam itu saya baru pulang dari rumah sakit. Saya di rumah sakit itu waktu itu sampai 1:30, jam 2 sampai rumah. Sampai di rumah 2:30 itu saya terima telepon dari rumah sakit. Dia bilang anaknya di dalam udah meninggal, tangannya kelihatannya keluar, dan keluar khawatirnya racunnya sebentar lagi naik. Kalau sebentar lagi naik, ibunya bisa meninggal sebentar lagi. Tolong ambil darah, kita mau ambil operasi. Waduh, saya pikir kalau operasi dokter sudah bilang pasti meninggal. Waduh, saya suruh ambil darah. Saya langsung pergi jam 3 pagi, saya langsung ke Embong Kenongo itu ambil darah waktu itu. Setelah itu saya ambil darah, saya langsung bawa ke pagi-pagi ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit kira-kira udah jam 5 pagi, jam 5:30. Istri saya udah mau dimasukkan kamar operasi. Sebelum itu ada saudaranya istri saya datang. Dia bilang, dia doakan, dia Kristen tapi dia doakan, dia bilang enggak usah khawatir ya. Dia bilang sama istri saya nggak tahu waktu saya belum sampai, saya kan lagi ambil darah. Dia datang pagi-pagi dari Jakarta gitu. Dia bilang nanti akan terjadi mujizat di dalam, dunia akan tahu, dan orang-orang yang dia tahu siapa itu Yesus. Wah, terus dia bilang sama istri saya nggak tahu waktu itu, saya masih ambil darah. Setelah itu saya ambil darah, saya bicara sama istri saya bilang gimana, saya akan selamat enggak? Enggak usah khawatir, you dioperasi sebentar keluar anaknya, you selamat. Tapi dalam hati saya udah dak-dik, dokter sudah bilang pasti gak ada harapan, hanya yang bisa bantu hanya Tuhan aja. Waduh, saya lagi pusing, tapi saya tidak kasih tahu kalau saya kayak takut atau apa enggak. Saya bilang enggak usah khawatir, you akan selamat, enggak usah khawatir sebelum gitu. Setelah itu dia masuk kamar operasi. Dia kamar operasi masuk, udah sampai setengah jam, tau-taunya susternya keluar. Dia bawa itu trolinya, dibawa keluar. Abang, suster, udah selesai. Dia bilang, iya udah selesai. Apanya selesai? Apa istri saya gimana? Oh, nggak apa-apa, selamat. Anaknya udah meninggal, dia bilang gitu. Tahu-taunya di situ terjadinya apa? Di dalam kamar operasi itu, saya lagi di luar, tapi kan istri saya di dalam waktu itu kan. Di dalam kamar operasi itu, istri saya marah-marah sama dokternya. Soalnya dia udah setengah jam, 1 jam dia gak dioperasi. Dia perutnya tambah lama, tambah sakit, dia gak tahan. Dia bilang, dokter tolong dioperasi, masa saya dibiarkan, saya sakit sekali. Dia bilang, terus katanya dokternya bilang, tunggu sebentar, sabar. Kita udah panggil dokter Pius. Dokter Pius belum sampai. Kalau dia sampai, kita langsung operasi, kita nanti selesaikan. Sementara lagi jalan, 5-10 menit, 15 menit, tau-taunya itu anak udah meninggal di dalam, udah nyungsang. Tahu-tahu itu akan terjadi mujizat. Itu anak itu bisa goyang, itu bisa keluar sendiri. Wah. Terus tau-taunya istri saya panggil dokter. Dokter, something is going out. Ada yang keluar dari tempat ini, dia bilang gitu. Dia bilang, oh sebentar. Dokternya lari-lari datang. Waktu dokternya lari-lari masuk, dia lihat, ajaib. Dia dokternya yang rame-rame itu. Tidak ada orang lain, hanya dokter. Oh ini ajaib. Dia kan heran dokternya. Anaknya udah meninggal, udah nyungsang, kok bisa keluar sendiri? Bagaimana ini? Kan nggak masuk akal. Tahu-tahu setelah keluar, terus tahu-tahunya suster-susternya datang. Tanya sama dokter, kenapa? Udah jangan tanya, ini ajaib. Jangan tanya, ini ajaib. Terus tahu-tahunya waktu dia bilang sama susternya ini ajaib, tahu-tahu itu orang buka pintu itu kamar operasi itu buka pintu, dokter biusnya datang. Sorry Pak, di depan ada tabrakan, saya tidak bisa masuk. Jadi Tuhan itu dahsyat sekali. Dia ditahan di luar,
persis ada tabrakan di depan rumah sakit, jadi dia tidak bisa masuk. Sementara di sini anak ini keluar. Karena udah dikasih tahu sama dokter kalau dia dokter biusnya datang, udah levernya sama lever sama obat biusnya bertentangan, kan pecah dia bilang gitu, dia kan bahaya dia bilang gitu, pasti meninggal dia bilang gitu. Jadi untung dia tahan di sana. Oh, setelah itu mujizat satu terjadi. Akhirnya istri saya dibawa ke kamar biasa. Tapi itu udah boleh campur sama orang lain karena ini kan hepatitis B. Jadi bisa nular, bisa bahaya sekali. Terus akhirnya waktu baru masuk ke kamar itu, setelah setengah jam, istri saya sakit lagi keras. Perutnya itu sakit sekali, dia bilang gitu. Terus dia bilang, wah saya sakit sekali, gimana, panggil dokter. Dokternya dipanggil. Tahu-taunya sebelum dokter dipanggil, itu ari-ari itu keluar. Susternya kaget. Tuh, kok dokternya gimana? Masa dia udah dikeluarkan ari-arinya? Kok dibiarkan begini? Terus tahu-taunya dokternya datang. Waktu itu mertua saya datang dari Jakarta juga. Dia bilang, duh dokter, ini gimana masa udah dikeluarkan ari-arinya? Dia marah-marah sama dokter itu. Dokter bilang, Pak, jangan salah. Anaknya Bapak ini lagi pendarahan. Kedua, liver. Saya tidak berani pencet perutnya. Kalau saya pencet perutnya untuk keluarkan ari-ari, itu bisa pecah livernya, saya yang tanggung jawab, bisa meninggal anaknya ini. Maka dari itu saya tiap 5-10 menit saya telepon terus di rumah sakit, tanya keadaan ini pasiennya. Soalnya ini pendarahan itu bahaya sekali, itu sudah kita tidak bisa selamat, itu udah bahaya sekali dia bilang. Jadi dokternya nggak kasih tahu kalau tetap bahaya gitu loh. Jadi akhirnya dilihat ari-arinya keluar, akhirnya diselesaikan. Setelah selesaikan, kasus masuk kamar biasa, kan waktu itu yang pegang tuh Dokter Budi Warsono. Budi Warsono itu dia setiap hari itu saya pagi-pagi mesti ketemu sama dia jam 3:30 pagi, jam 4 pagi. Dia sambil sweet-sweetan dia masuk. Saya bilang sama dia, dokter gimana? Dia bilang, waduh bahaya sekali. Tapi ya kita usahakan. Setelah 4-5 hari, tapi tiap hari doakan sama orang Kristen juga. Waktu itu kan, waktu sebelum operasi, sebelum lahir itu ya, adiknya istri saya, dia berdoa di Jakarta. Dia waktu berdoa di Jakarta, dia bilang sama istri saya, gak usah khawatir, kamu tidak akan terjadi apa-apa, anak itu akan meninggal. Soalnya saya waktu berdoa, saya lihat ada malaikat lagi bingung, ambil atau ambil anaknya. Akhirnya dia ambil anaknya, jangan takut. Sebelum 1 hari dia udah kasih tahu. Jadi adiknya perempuan itu lagi berdoa di Jakarta, dia orang Kristen, dia udah kasih tahu. Kalau ini akan terjadi, malaikatnya bingung, saya ambil sabar. Akhirnya dia ambil anaknya, kamu akan selamat, tidak usah khawatir gitu loh. Jadi waktu itu dia lihat itu setelah selesai, habis 5 hari, kan tiap 4-5 hari mereka mesti cek darahnya. Istri saya dicek darahnya lagi, dilihat gimana hepatisnya. Tahu-taunya dia cek, terus pagi-pagi ketemu saya 3:30 pagi. Riz, sini, yuk ke sini sama saya. Juga kantor saya dia bilang gitu. Saya diajak ke kantornya, kita ke kantor, di kantor dia lihat, dia kasih tahu surat-suratnya, kertas-kertas. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, Haris, sekarang kamu jangan takut. Duh, kenapa? Saya dalam hati tiap hari saya takut, soalnya 25%. Tiap hari saya nggak bisa tidur soalnya. Tiap hari saya tahu kalau untuk hidup 25% untuk istri saya. Tapi dia kasih tahu, jangan takut. Kenapa? Soalnya kita udah cek darahnya, hepatitis B diganti jadi hepatitis A. Jadi kuning biasa. Saya kaget kok dia bilang, tidak tahu, kita sendiri tidak mengerti kok bisa begini. Jadi kita baru cek darahnya, jadi wah mulai hari itu saya mulai agak tenang. Karena dokter sebelum bilang 25% untuk hidup. Tapi sekarang kan udah saya dengar gini, saya merasa lega. Tapi setelah itu terus didoakan sama orang Kristen, Ibu Prawiro suka datang, jangan khawatir, dan pokoknya dia bilang Jesus Christ, pokoknya saya mau jadi anak you. Dia bilang sama istri saya, you berdoa, pokoknya saya mau berdoa buat kamu, pokoknya you bilang saya mau terima Tuhan Yesus, pokoknya begitu. Setelah itu selesai, kira-kira sampai 1 bulan, di rumah sakit sampai 1 bulan, terus dia keluar, terus Ibu Prawiro suka datang, suka ngomong-ngomong, suka nginjili istri saya di rumah saya. Terus dia bilang, kita bikin persekutuan di rumah you aja.
Terus tiap Selasa atau apa Rebo, dia bikin persekutuan di rumah saya. Saya bilang, oke, tidak apa-apa. Saya tidak mau. Saya tetap disuruh, saya bilang, enggak, belum waktunya, nanti gampang. Akhirnya istri saya terima Tuhan Yesus, sama anak saya sama istri saya tiap hari suka ke gereja. Kalau dia orang ke gereja, saya suka antar tiap pagi. Dan siangnya setelah 2 jam, saya suka jemput mereka. Saya kalau jemput, kan saya suka sampai sana itu sebelum setengah jam. Saya suka dengar firman Tuhan sana itu. Waduh, saya tiap dengar itu, iman saya tambah-tambah. Saya merasa kok beda di Kristen itu. Tambah lama, tambah iman saya kuat itu. Saya lihat kok beda sekali, saya bilang gitu. Akhirnya dia doakan. Terus dia lihat istri saya kok sedih terus. Dia bilang, udah saya doakan, kenapa you sedih terus? Dia bilang, enggak, saya sedih, saya ini kepingin anak. Loh, kenapa? You kalau punya anak, you gak apa-apa. You bisa dapat anak, minta sama Tuhan. Dia bilang, enggak, dokter sudah peringatkan, tidak boleh hamil lagi. Saya udah 3 kali udah keguguran terus, udah bahaya sekali. Ini terakhir ini paling bahaya kita kena udah hampir meninggal kan berarti. Jadi ini bahaya sekali. Tidak boleh dia bilang gitu hamil. Terus tapi dia bilang sama Ibu Prawiro, dokter sudah bilang tidak boleh hamil, ini bahaya. Kalau you hamil pasti bahaya untuk nyawa kamu, untuk nyawa anaknya hamil dia bilang. Untuk bahaya untuk anaknya. Terus kata Ibu Prawiro, kamu itu kok takut? Kita punya dokter di atas segala dokter. Nama Yesus Kristus. Ayo kita berdoa. You minta berapa anak? Dia bilang gitu. Istri saya bilang, saya perlu 1 anak perempuan, cakep, dan pokoknya pinter. Pokoknya saya minta ini 3. Perempuan, cakep, pinter, dia bilang gitu. Ya udah, oke. Tidak usah kuat, kita berdoa. Dia berdoa sama istri saya. Habis berdoa, tau-taunya hamil. Saya sendiri waktu hamil, saya tambah takut. Saya juga takut, karena dokter sudah bilang begitu. Waktu itu udah 8 bulan setengah, kita ini suka dokter. Kita waktu itu Harman kan, kita habis gitu, kita pakai Budiono. Budiono kan, waktu 8,5 bulan, dia kasih tahu sama istri saya, kalau bisa you jangan melahirkan hari Selasa mungkin. Selasa atau soalnya saya suka ke Madura, suka ketemu sama mama saya di Madura, dia bilang gitu. Waduh, istri saya tambah takut. Wah, udah begini, dokternya ada tambah kacau. Abang udah usah takut, you udah percaya sama Tuhan Yesus. Soalnya saya mulai iman, saya mulai lihat, waduh, saya senang sekali kelihatan saya dengar Tuhan Yesus. Iman, you kan udah percaya, tidak usah khawatir, udah kasih tahu tidak akan terjadi apa-apa, tidak usah khawatir. Akhirnya 8 sampai 9 bulan, 9 bulan 5 hari, 10 hari, 15 hari, gak lahir-lahir. Waduh, tambah takut. Istri saya udah takut, saya juga terlalu bingung. Akhirnya kita bilang, ya sudah begini aja, kita langsung ke dokter. Waktu ke dokter, dokternya bilang, wah ini udah terlalu lama, besok pagi-pagi udah datang, saya infus. Saya infus, kita lihat nanti. Pagi-pagi kita pergi, dokter datang, dia diinfus. Dia bilang, oh masih jauh. Masih 9 masih tahu belum buka, dia bilang gitu. Pokoknya masih jauh sekali, dia bilang gitu, kata dokter itu. Saya bilang, wah ya udah. Dia bilang, paling melahirkan besok, you boleh pulang dulu, you boleh istirahat, you kerja dulu, nanti boleh datang lagi, dia bilang gitu. Sorenya. Akhirnya saya pulang, saya habis kerja, kira-kira jam 5:30. 5:30, saya waktu itu saya baru sampai di kamar di rumah sakit. Tahu-taunya saya dengar weh dari dalam kamar bersalin itu. Tahu-taunya ada satu suster lagi lari-lari dari luar masuk ke tempat itu melahirkan itu. Suster Ambon, ada orang Ambon. Lari-lari sampai di dalam itu dia lihat apa? Dia lihat kalau anak itu udah lahir. Soalnya sebelumnya itu kita waktu Kristen itu, waktu istri hamil, pernah jadi bahaya sekali soalnya kena toxoplasma, hampir mau digugurkan, hampir mau pokoknya dia bilang udah bahaya. Tapi tahu-tahu tetap selamat, Tuhan bela tetap. Akhirnya mulai hari itu kita tiap hari suka berdoa gandeng. Saya, istri saya, sama anak saya yang umur 4 tahun. Kita tetap gandeng tangan, tapi istri saya udah Kristen, anak saya suka ikut ke sekolah minggu. Akhirnya saya juga ikut gandeng tangan. Jesus Christ be our doctor for the delivery. Jadilah dokter
Tuhan Yesus sebagai dokter untuk melahirkan ini, dia bilang gitu. Setiap hari gitu. Totalnya itu waktu di rumah sakit itu kita lihat itu susternya kaget. Tuh, anaknya kok udah lahir, gimana ini, dia bilang gitu. Susternya kaget. Di sana itu ada kayak 10 kamar. 9 kamar udah kosong. Tinggal 1 kamar istri saya di sana. Itu anak udah lahir, udah ada dokter, susternya kebetulan di luar juga. Udah ada semua 1 suster. Jadi kita udah berdoa, baru saya ngakui itu memang betul-betul Tuhan Yesus dahsyat. Soalnya kita berdoa, Jesus Christ be our doctor for the delivery. Engkau ya jadi dokter untuk melahirkan ini. Dan betul saja akhirnya susternya datang, susternya dia gak bisa bikin apa-apa. Dia telepon, dokter tidak bisa. Dia bilang, gimana saya selesaikan? Saya tidak bisa. Akhirnya susternya pinter. Dia panggil kepala rumah sakit orang Belanda di RKC itu kan ada kepala rumah sakit kan orang Belanda. Itu dia datang, dia pegang, dia nangani semuanya. Dia selesaikan semuanya. Wah, akhirnya dia waktu selesaikan, dia bawa keluar anak itu. Mana itu papanya? Saya bilang, saya papanya. Dia bilang, cepat you panggil dokter, suruh datang. Soal teleponnya gak kena. Tahu-taunya dokternya datang, dokter bilang, waduh, dia bikin selesaikan dia minta maaf sama saya. Wah, sorry. Padahal dokternya bilang sama saya, lahir kan besok. Tapi tahu-tahu kok udah lahir, sorry, tadi itu 5:30 kok udah lahir sendiri. Akhirnya dia kasih diskon juga, kira-kira hampir 40% saya dapat diskon dari dia. Wah, Tuhan berkuasa, saya tidak bisa bikin apa-apa. Itulah waktu itu terjadi itu. Itulah selesai itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ares, luar biasa. Kita beri semangat, Tuhan luar biasa. Thank you. Thank you. Tetap semangat. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Silakan Pak Bunti. Kami ucap syukur Tuhan untuk saat-saat kami bisa berkumpul bersama Tuhan, kami bisa mendengarkan kesaksian tentang kebesaran-Mu Tuhan. Kesaksian sangat menguatkan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, firman-Mu. Kau pakai Pak Kis Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai lidahnya, Kau pakai hatinya Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Ya, kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan Tuhan. Dan untuk kami juga Tuhan, Kau buka, Roh Kudus bukakan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan kami memeteraikan kebenaran-Mu itu Tuhan. Kau pakai itu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari sambut Pak Kis, Pak Kis. Silakan Pak Kis. Selamat malam Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kis. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa ya. Jadi langsung saja. Saya salami dulu Pak Bernard. Selamat malam. Selamat malam Pak Kis. Berkati. Saudara saya Pak Heru. Selamat malam. Terima kasih. Pak Halim Chan, Pak Santoso juga, Dr. Halim, Alex, satu desa dengan saya. Terima kasih. Dan rekan-rekan yang lain, salam hormat saya untuk Bapak sekalian. Itu ada Pak Alek, gak disapa nanti, tersinggung nanti. Ada Pak Dr. Hendro, bukan Dr. Halim misalnya ini. Dr. Hendro. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Malam ini tema besarnya adalah His Banner over Us is Love. Saya mengambil tema Start from Family, dimulai dari keluarga. Bapak sekalian, kita tadi mendengar kesaksian dari Pak Ares, kisahnya tentang kerinduannya memiliki anak yang pinter tadi ya. Bapak sekalian, hari-hari ini banyak asumsi yang beredar bahwa seorang dikatakan
adalah seorang yang pinter, itu adalah seorang yang memiliki banyak informasi. Dan terjadi banyak kesalahan dalam sistem pendidikan kita, karena cara mendidik kita sekarang anak-anak itu dengan memberikan banyak informasi, cara mengajar di sekolah, supaya anak itu pintar, kita anak-anak diberi banyak informasi. Dan orang tua yang di rumah juga terpengaruh, kita juga ngajari les mereka dengan banyak bahasa, banyak kepandaian, semuanya diajarkan memakai sistem les tambahan untuk anak-anak. Bapak sekalian, saya punya cucu 4, anak 4. Cucu saya setiap hari les, dari musik, balet, sampai pelajaran matematika, bahasa Mandarin, Inggris, diajari semua. Pengen pinter anaknya. Tapi malam ini kita ingin belajar dari Musa. Saya ingin membacakan kepada Bapak sekalian, belajar dari Musa. Apakah benar orang pinter, banyak informasi, itu yang dikehendaki pada akhir-akhir dunia seperti sekarang ini? Di Ulangan 6, saya akan membacakan karena waktu yang malam, jadi 1 sampai 7 saja, tapi mohon dengan hormat Bapak sekalian nanti membacanya sampai tuntas sampai ayat 25. Menarik sekali pelajarannya. Bagaimana Musa mengajari bangsa Israel yang selama 40 tahun berjalan bersama Musa dipimpin memasuki tanah Kanaan. Dan pada saat terakhir sebelum memasuki tanah Kanaan, sebelum menyeberangi sungai Yordan, Musa mengajarkan banyak hal. Ya, banyak sekali pelajaran yang diajarkan kepada bangsa Israel. Kita bisa belajar malam ini dari Ulangan 6. Saya bacakan untuk Bapak sekalian pelan-pelan, ya. Saya akan membacakan dari sini, ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Bapak sekalian, Musa bercerita tentang negeri yang akan dimasuki, yaitu di tanah Kanaan. Bapak dan saya hari ini, negeri yang mau dituju, negeri yang mau kita tuju adalah keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita, kota di mana kita tinggal hari ini. Itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi sekarang di keluarga itu juga negeri yang dijanjikan Tuhan. Bisnis juga, pelayanan di chapter itu juga negeri. Ya, jadi jelas. Bukan lagi kita mencari yang pandai, tapi Musa mengajarkan berhikmat. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Ini yang diajarkan Musa. Bukan banyak informasi, bukan supaya pintar, tapi memiliki perasaan takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Musa menginginkan, karena belajar dari perjalanan selama 40 tahun, menang perang dengan berbagai bangsa. Tapi yang terjadi, ternyata bangsa Israel nggak mempunyai hikmat. Masalah perang, masalah kepandaian berperang. Mereka jelas Israel sudah hebat. 40 tahun berperang dan sekarang mau memasuki tanah Kanaan. Tapi Musa melihat bukan itu yang diharapkan. Tuhan menginginkan orang yang berhikmat, yang boleh memasuki tanah Kanaan. Orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan Allahmu, berpegang pada firman-Nya, pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ya, Bapak sekalian, orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang lanjut umurnya. Jadi berbahagialah bapak-bapak yang lanjut umur seperti saya, Pak Bernard juga. Saya sudah hampir 72, ya, 74, ya.
Bersyukur sekali. Ternyata lanjut umur itu tanda-tanda identitas. Hidup kita disertai Tuhan dalam keadaan yang aman, sentosa, sehat, sejahtera. Ya. Maka dengarlah hai orang Israel. Ya, ayat 3. Pesan yang Musa sampaikan untuk dilakukan, dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak sekalian, buah dari takut akan Tuhan, jika itu dilakukan dengan setia, baik keadaanmu. Usia boleh tua. Kalau sakit-sakitan itu enggak baik keadaanmu. Tapi ini dikatakan baik keadaanmu. Bapak sekalian, saya tiap 2 bulan sekali saya mesti cek di Prodia. Dan puji Tuhan, saya enggak punya bintang. Hanya gula saya mencapai 116. Tapi semuanya saya enggak ada bintang. Bukan karena saya bisa menjaga diri, enggak. Saya selalu bersyukur tiap pagi saya bisa membaca firman Tuhan, itu luar biasa. Apa yang saya sampaikan ini, malam ini adalah buah dari penyertaan saya mengikuti FCBH. Hari ini saya sudah memasuki ulangan. Perjanjian baru sudah selesai, dan kami mengawali lagi di Solo, mengawali dari perjanjian lama, dari Kejadian, hari ini memasuki ulangan. Ini adalah hari-hari kemarin saya masuki ini, dan saya tertarik untuk saya sharingkan. Saya setiap saat sekarang bisa membaca firman Bapak sekalian. Dan itu menjadikan saya tidak lagi ketakutan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kepingin lagi ini sudah. Hidup menjadi minimal. Tidak ada kepinginan lagi saya sudah. Saya mendampingi istri sudah mencapai 9 tahun. Dan istri tidak bisa hanya di kursi roda, nggak bisa komunikasi, makan minum pakai selang. Tiap hari saya berdoa dengan dia, saya mengasihi dia. Jadi saya tinggal di rumah, tinggal dengan yang paling kecil, dan lain-lainnya sudah bebas semuanya. Tapi yang saya ingin harapkan kepada Bapak sekalian, untuk setiap hari juga membaca firman. Dengarlah hai orang Israel dan lakukan. 2 hal ini penting sekali Bapak sekalian. Dengar dan lakukan. Jangan dipisahkan. Jangan ada dikotomi. Alangkah ngerinya kalau kita mau mendengar tapi nggak melakukan. Ya, kita mau hidup benar. Mendengar terus tapi nggak melakukan. Ya, hidup kita ini pendengar tapi hidupnya sesat. Karena bukan pelaku firman. Merasa bebas kita. Tapi dengan menjadi mendengar dan melakukan firman, ini luar biasa, Bapak sekalian. Antara status saya sebagai anak Allah dan kehidupan saya setiap hari, saya diberkati. Ada sukacita. Saya bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan. Ini penting sekali untuk saya jelaskan malam ini supaya baik keadaanmu supaya menjadi sangat banyak dan kamu akan berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau Bapak ingin berhasil dalam bisnis, dalam keluarga diberkati, di chapter meeting kita pakai simbol His banner of us is love, tapi nggak melakukan kasih, percuma Bapak sekalian. Ada dikotomi, di keluarga bisa diberkati, tapi di pelayanan kita menjadi sesat, brengsek, melayani nggak bertanggung jawab, nggak mau bayar harga. Nggak ada artinya Bapak sekalian. Jadi saya ingin katakan dengar dan lakukan. Itu bukan hanya di keluarga kepada anak-anak. Bagaimana kita membimbing young movement, bagaimana kita mampu menjadi mentor, bagaimana kita menjadi supporting di setiap chapter. Kalau kita nggak menjadi pelaku firman, nggak ada perasaan kasih. Dalam bisnis juga demikian.
Apalah artinya Bapak sekalian? Sekarang di usia senja, saya masih berani berutang, tanda tangan di notaris, kredit terus. Hari ini saya harus lakukan, tegaskan, ajarkan kepada semua pihak, jangan berutang. Apalagi yang sudah melewati usia 50 ke atas. Sebaiknya tidak melakukan tanda akad perjanjian. Untuk bisnis, untuk pribadi, semuanya harus clear. Setiap malam tidur, sudah membaca firman, berdoa malam, semua masalah kita buang ke dalam kotak sampah, selesai. Enough. Hari ini selesai. Ya, supaya apa? Janji Tuhan digenapi. Baik keadaanmu menjadi sangat banyak dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lanjutkan keempat. Dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Kita harus amini. Yang menjadi pertanyaan adalah instruksi ini harus dilakukan Tuhan itu Esa. Agar rasa takut kepada Tuhan itu dibangkitkan dalam kesadaran bangsa Israel. Demikian juga kita. Kita harus melakukannya kepada keluarga, kepada anak-anak kita, kepada chapter kita. Ya. Tuhan itu Esa. Apa artinya percaya Tuhan itu Esa, tapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Ya, ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya mengasihi Tuhan itu total, Bapak sekalian. Ya, bukan hanya menganggap Tuhan Esa. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi yang penting kita harus bisa mengasihi Tuhan Allah kita. Dan itu harus ditularkan Bapak sekalian. Jadi mengasihi bukan kepada anak, kepada member, kepada young movement. Ya, bagaimana kita melakukannya? Harus dilandasi oleh kasih. Jadi nggak perlu pelatihan-pelatihan banyak sekali. Pelatihan kalau bisa mampu syukur. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi bagi chapter yang miskin, nggak bagaimana caranya? Saya berhikmat. Saya ajarkan. Saya setiap hari Selasa pagi berdoa. Semua regional officer harus hadir semuanya. Saya ajak berdoa pagi. Saya titipi pesan-pesan. Intinya bagaimana supaya mereka takut akan Tuhan. Dan buahnya bagaimana mereka bisa mengasihi. Dimulai dari suami istri. Cuma kita bisa mengasihi, mengembangkan chapter mencapai target. Tapi relasi dengan istri ada bermasalah. Harus bisa mengasihi istri. Mengasihi anak-anak. Di chapter juga demikian. Di karyawan juga demikian. Yap. Karyawan, bagaimana caranya, Bapak sekalian? Ya, jangan diada dikotomi. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa itu? Mengasihi Tuhan Allah. Itu yang terakhir. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Intinya, Bapak sekalian, dimanapun, kapanpun kita harus menunjukkan kita ini mengasihi Tuhan. Kita harus punya integritas. Dalam bisnis juga demikian, Bapak sekalian. Ya, saya mengeterapkan dalam bisnis juga semuanya saya ada berdoa. Setiap pagi yang Muslim, yang agama apa saja harus berdoa pagi. Itu harus. Tapi bukan hanya doanya. Saya harus mengajarkan bagaimana saya mengasihi mereka. Bagaimana dia berbuat salah. Bagaimana cara mendisiplinkan diri. Bagaimana komitmen. Ya, bagaimana melakukan hukum-hukum kebenaran itu. Dan selanjutnya nanti Bapak bisa baca sendiri. Dikatakan di ayat 8, haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. His banner of us Islam. Itu harus menjadi lambang bukan hanya di chapter meeting. Tapi di bisnis kita, di keluarga kita.
Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ditulis di sini. Kita mengasihi Tuhan Allah di sini. His banner of us is love. Ditulis di ayat ini 8. Dan 9 juga. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Jelas sekali, Bapak sekalian. Jadi simbol Full Gospel, His banner over us is love, itu bukan hanya semacam lambang. Bukan. Tapi panji-panji di atas kita. Di dalam tempel, di dalam dahi kita. Ingat-ingat terus, kita harus mengasihi. Malam ini saya mengajak Bapak sekalian untuk merubah cara mengelola chapter. Bagaimana mengembangkan chapter. Syukur kalau bisa mengajarkan teaching training. Tapi saya terkesan sekali. Saya betul-betul belajar. Bukan ini cerita ada Pak Bernard, enggak. Setiap meeting di Nasional di Jakarta, Pak Bernard, kita meeting keras, berdebat keras sekali. Dan terakhir saya betul-betul luar biasa. Mendapat pesan-pesan spiritual message. Dan nanti kadang-kadang kalau kita diberkati bisa adakan perjamuan kudus. Itu saya pulang sampai hari ini saya paling berkesan. Terima kasih Pak Bernard. Dan saya terus, saya ingin terapkan terus. Dalam keluarga saya sekarang setiap malam semua harus hadir. Mimbar misbah doa keluarga melalui WhatsApp call, melalui video call, kadang-kadang melalui Zoom. Anak-anak yang rumahnya berjauhan, cucu saya harus mendoakan saya ajari semua itu. Dan saya menjadi ringan hidup saya. Bisnis nggak ketakutan lagi, nggak ketakutan. Beberapa kali saya meraih penghargaan sebagai distributor, mencapai angka-angka yang luar biasa diberkati. Tapi bukan masalah lahiriah, bukan. Saya bukan akan cerita lahiriah. Tapi masalah damai sejahtera, sampai kekekalan, saya sudah siap dipanggil Tuhan. Saya sudah limpahkan semua tanggung jawab saya di usaha, di keluarga. Saya limpahkan kepada anak-anak semua mulai sekarang. Saya bisa menikmati. Jadi saya setiap malam diajak untuk Zoom, saya siap. Pagi ada doa pagi, saya suka cita sekali. Bagaimana saya menggembalakan di chapter-chapter, saya serahkan kepada regional presiden, dan saya juga ajarkan mereka, supaya mereka berhikmat dari regional presiden. Saya meeting hanya sekali saja, hanya Selasa pagi. Waktunya biar dipakai oleh regional presiden untuk menggembalakan chapternya masing-masing. Ya, dan saya harus terbalik, saya mengasihi mereka. Artinya apa? Dengar dan lakukan firman Tuhan. Saya melayani mereka. Bukan saya dilayani, saya melakukan. Tiap saat, tidak ada waktu lagi, setiap pertolongan, saya harus lakukan perjalanan. Kadang-kadang saya ketakutan, Bapak sekalian. Ini kesaksian sedikit. Kemarin anak dan cucu saya kena COVID. Saya puji Tuhan, dalam tempo yang singkat sekali, city value-nya sudah mencapai 40. Jadi sudah bebas, saya sudah lolos. Saya sendiri sudah cek di Prodia, anti COVID saya juga reaktif, dan saya vitamin D juga sudah di atas 50, kepingin mencapai 80. Saya usahakan terus, tiap pagi harus jogging, membaca firman. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Intinya Bapak sekalian, terakhir saya ingin kedewasaan rohani, ingin saya tularkan semuanya, pengakuan akan keesaan Allah dan respon berupa kasih harus diajarkan terus kepada keturunan saya, kepada anak cucu saya, dan juga kepada chapter member bisnis semuanya diajari bagaimana Allah yang esa itu memberkati kita dengan kasih yang luar biasa, mendarah daging di dalam aspek kehidupan saya. Jadi jangan sampai Bapak sekalian antara dengar dan melakukan itu berbeda. Ya, antara status anak saya, anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa melakukan yang benar. Tidak ada dikotomi lagi. Ya, doktrin harus doktrin yang sehat, iman yang kuat, hidupnya jangan sampai sesat. Ya, kita harus punya integritas berdasarkan iman yang kuat. Ya, mengasihi keluarga dan berkomitmen untuk menerapkan firman Tuhan untuk dilakukan setiap hari. 1 Yohanes 4:18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut
ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya, luar biasa. Beri tepuk tangan, Pak Kis. Luar biasa. Ya, memang kita jangan His banner over us jangan sebagai slogan ya, betul-betul kita pegang itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau sampaikan Pak Alek ini. Silakan Pak Alek, mau tambahkan. Luar biasa Opakis. Terima kasih Pak Kis untuk apa yang disampaikan, bisa juga untuk keteladanan kami yang di Jawa Timur. Itu aja Pak Halim. Nanti, ya, terima kasih Pak Kis firman-Nya. Ya, oke. Silakan Pak Bernard, silakan. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan melalui sharing daripada Pak Kis. Saya juga sangat diberkati pada malam hari ini. Jadi kuncinya sesuai dengan semboyan atau slogan daripada fellowship kita yang Tuhan taruh melalui pendiri kita dan para officer setelah itu dikatakan His banner over us is love. Panjinya atasku adalah kasih. Itu dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 14. Oleh sebab itu ayo kita katakan 3 kali His banner over us is love. 1, 2, 3. His banner over us is love. His banner over us is love. His banner over us is love. Jadi intinya tadi Pak Kis mengatakan itu adalah kunci daripada keberhasilan. Kalau ingin baik keadaan kita sesuai ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7 tadi itu, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, di dalam pelayanan kita, dalam hidup kita sehari-hari, maka kita harus mengasihi Tuhan. Itu yang utama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Itu artinya mengasihi Tuhan itu artinya kita takut, hormat akan Tuhan. Dan kita akan menuruti akan perintah-perintahnya, bukan cuma mendengar. Dan kasih kepada Allah ini ditularkan, diajarkan. Itu kunci sukses itu tadi saudara ya. Jadi kita harus menjadi pembawa berkat. Kita sudah diberkati karena kita mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kita membuat hidup kita ini berarti karena ada Tuhan dalam hidup kita ini. Maka kemudian kita mengajarkan baik kepada istri, kepada anak-anak. Tadi Pak Kis mengatakan mereka membuat mezbah keluarga, mereka mengajar kepada chapter, kepada para member, pada karyawan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian benar-benar kita akan bisa melihat bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Tadi Pak Kis memberikan satu kesaksian di mana dikatakan bahwa dengan Pak Kis mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menuruti firman Tuhan, Pak Kis tidak ada ketakutan apapun juga. Karena apa? Firman Tuhan menguasai hidupnya, menguasai pikirannya, menguasai perkataannya, menguasai tingkah lakunya. Dan saudara-saudara sekalian, itu yang membuat hidup ini terasa cukup. Itu dikatakan, tidak punya keinginan apa-apa lagi. Ini dalam segi bisnis, orang yang sangat berhasil, saudara. Jadi dikatakan menerima award daripada kita dari pemerintah mungkin, dari distribusi dari Pertamina dan lain sebagainya. Tapi hidupnya itu tidak bermewah-mewah. Hidup itu jadi berkat buat banyak orang. Dan kuncinya ini rasa cukup itu. Karena dia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan tadi saya sangat diberkati. Tidak punya keinginan apa-apa lagi.
dan siap dalam segala hal untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Terima kasih Pak Kis. Ayo sekarang Pak Kis tularkan, doakan supaya kita ini benar-benar bisa mendapatkan apa yang Pak Kis katakan di Staff itu. Kalau kita mau baik keadaan kita di negeri kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan di kota kita, takutlah akan Tuhan. Kasihi Dia, kasihi firman-Nya, ajarkan pada orang lain, berkati orang lain. Ayo Pak Kis, tolong kita diberikan, kita bisa transfer itu. Ya. Kami bersyukur kepada Tuhan di surga, Allah yang hidup, Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang membawa kami keluar dari perhambaan di Mesir. Dari belenggu dosa kami sudah dilepaskan Tuhan. Ini saatnya kami semuanya menjadi anak-anak Allah, yang tidak akan mungkin lagi bermain-main dengan dosa. Kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan hikmat dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga, untuk anak, istri kami, semuanya dalam perlindungan-Mu. Semuanya dikasihi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pelayanan kami, juga bersyukur untuk pekerjaan tangan kami. Ada banyak jiwa yang harus kami menangkan sesuai perintah-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan hikmat yang dari surga, untuk kami mampu menularkan kasih Allah, sehingga kami menjadi kuat dan berlimpah susu dan madunya. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami berkecukupan. Kami tidak lagi kerinduan kami hal yang duniawi. Sebagai anak Allah kami ngerti sampai kekekalan. Itu yang harus kami lakukan. Kami ingin menularkan kepada banyak hal di dunia ini untuk memberkati. Pakai kami semua yang hadir Tuhan, memberkati keluarga. Mereka menjadi teladan kepada anak, istrinya semuanya. Bapak-bapak di tempat ini ada teladan yang hidup, yang dipakai Tuhan untuk mengasihi keluarga, anak, istrinya. Ajarkan mereka semuanya untuk mengerti damai sejahtera di dalam kekekalan. Kami juga berdoa bagi pelayanan kami di chapter-chapter Tuhan. Kami fokus untuk mengerti tentang kedewasaan rohani yang terus intim dengan Bapa di surga. Karena kami sudah selesaikan semuanya di muka bumi ini. Setiap hari kami boleh membaca firman. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami mau mendengar dan kami boleh mau melakukan. Beri kami hikmat untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman. Berkatilah kami semuanya. Tuhan, ada banyak kesalahan kami. Ada banyak dosa-dosa kami. Perkataan, perbuatan, dan juga kekilafan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami malam ini bersama-sama mohon pengampunan dosa. Khusus hidup kami, supaya kami melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan-Mu di surga. Engkau yang begitu baik mengasihi kami, itu harus kami mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih, berkatilah kami semuanya Tuhan, sampai Maranatha kami semua berkumpul di surga. Dalam anugerah Bapa, kasih karena Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan mengasihi kami semuanya. Amin. Mari kita saat ini memberkati Pak Kis. Nanti saya minta Dr. Hendro sebagai National Vice President FGB MFI untuk Suma Papua. Dr. Hendro akan mendoakan Pak Kis sebagai National Vice President Jawa 3. Dan kita semua berdoa supaya melalui Pak Kis khususnya, maka dan seluruh jajarannya Jawa 3 itu akan berkembang, bertumbuh sesuai dengan apa yang Pak Kis katakan pada malam hari ini. Takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, mengasihi Tuhan, dan mengajarkan pada orang lain, menjangkau jiwa-jiwa, menumbuhkan menjadi murid Kristus, sehingga tidak lagi keinginan duniawi, tapi rindu mempersiapkan untuk hidup kekal, langit baru, bumi yang baru. Mari kita angkat tangan kita untuk Pak Kis. Kita pilih keluarga, minta Dr. Hendro. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami semua sehati untuk berdoa untuk sahabat kami, Opa Kis Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Opa Kis dalam hidup kami, dalam fellowship kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami yang baik ini Tuhan. Malam hari ini kami berdoa buat Opa Kis. Tuhan, Engkau berikan urapan yang baru malam hari ini Tuhan. Amin. 2 bagian roh-Mu.
Yes. Oh, ada mengalir dalam kehidupan Opakis. Tuhan, urapi dengan urapan yang baru, Tuhan. Kuatkan Opakis, Tuhan. Jauhkan dari segala kelemahan. Amin. Amin. Engkau hindarkan dari semua pencobaan-pencobaan. Engkau hindarkan dari nasib-nasib yang buruk. Amin. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Opakis akan menjadi pemimpin yang berhasil. Yes. Oh, Jawa Tengah akan penuh dengan chapter-chapter. Yes. Oh, yang spiritful, Tuhan. Oh, akan bertumbuh, Tuhan. Dan bisa membentuk regional lagi yang baru, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa buat Opakis, Tuhan. Yes. Damai sejahtera-Mu yang melebihi segala akal dari Opakis. Oh, menyertai alam kepikiran dari Opakis, Tuhan. Amin. Mulai saat ini, Tuhan. Oh, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tidak ada cemas, Tuhan. Tidak ada khawatir. Tapi yang ada sukacita, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Opakis akan menjadi berkat untuk anaknya dan cucunya, Tuhan. Oh, anak dan cucunya juga akan mengikuti jejak dari Opakis melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Opakis terima berkat langsung dari tangan kanan Allah saat malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Kris. Itu mungkin salah dengar, bukan 7447 rasanya. Ya, umurnya 47 Pak Kris. Keliru mungkin. Atau didoakan Pak Hendra jadi 74 jadi 47 Pak jadinya. Tetap awet muda. Oke, terima kasih semuanya. Saya serahkan Pak Indra yang punya ini, yang punya ruangan ini, Pak Wakil Presiden saya, Pak Indra Setiawan, silakan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertemuan yang indah pada malam hari ini, di mana kebersamaan kita memberikan kebahagiaan dan aktivitas waktu-waktu kita sehari-harinya. Di wadah FGB MFI ini, kita merasa kita mendapatkan berkat dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita. Kita bersahabat, kita bergembira sehari-harinya di dalam komunitas ini. Terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, luar biasa. Oke, pengumuman untuk minggu depan. Nah, yang akan bicara ini nggak asing lagi nih, teman yang luar biasa. Silakan angkat tangan minggu depan, jadwalnya yang pembicara. Mari angkat tangan, siapa ini? Pak Isa, ini dia Pak Isa. Ya, minggu depan, jangan lupa minggu depan semua hadir ya. Ini ada pembicara kita dari Mojokerto ini. Ya. Silakan mau. Mohon dibantu doa, Pak. Oke. Dibantu doa, ya. Oke. Benar-benar. Siapa? Firman ini boleh jadi berkat buat kita semua, ya. Hanya urapan Tuhan sendiri yang membuat kita berhasil, Pak, ya. Oke. Ini baru pertama kali saya bicara di Gospel ini. Terima kasih. Luar biasa. Oke, semua teman-teman terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Haris, Pak Erik, ya Pak Kis untuk isi malam ini luar biasa semua. Oke, untuk teman-teman yang lain belum saya sapa ini, ada Charles, Pak Wargono yang baru. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Pak Andi, ya, Pak Farisa. Makasih Pak Sucipto. Terima kasih. Oke. Pak Manu, terima kasih Pak Manu. Ya. Terima kasih. Makasih Dr. Hendro. Luar biasa. Oke. Jangan lupa minggu depan Pak Pur Mojokerto diundang.